Kalau memang ada orang mengatakan, Gus, itu kan ayatnya jelas Allah Ta'ala ada di arsy. Kami jawab, kalau hanya karena dengan alasan ada ayat di Quran yang menyatakan tentang Allah bertempat, kemudian langsung kalian maknai sebagai, oh berarti Allah bertempat di sini, maka kami jawab bahwa ada berbagai macam ayat Quran yang menerangkan tempatnya Allah berbeda-beda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Untukmu yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala ada di arsy, maka jawaban kami adalah yang pertama, memang betul adanya bahwa secara letterlek, secara tekstual, ada minimal 7 ayat di dalam Al-Quranul Karim yang secara tekstual, sekali lagi secara tekstual, menyatakan bahwa Allah Ta'ala itu berada di arsy. Sebagaimana bisa teman-teman buka di dalam Quran surat Al-A'raf ayat yang nomor 54, atau juga ada di surat Toha ayat nomor 5, Yunus ayat ketiga, Ar-Ra'd ayat yang kedua, Al-Furqan ayat 59, As-Sajdah ayat 4, dan juga surat Al-Hadid ayat yang nomor 4. Yang kedua, yang perlu dipahami adalah ayat-ayat yang kami sebutkan di atas tadi, yang ada 7 ayat tadi, yang secara letterlek menyatakan Allah ada di arsy, oleh para ulama mufassirin, oleh para ulama ilmu tauhid, oleh para ulama ilmu kalam, oleh para ulama fan akidah, disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Disebut sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Apa itu ayat-ayat mutasyabihat? Yaitu ayat-ayat yang apabila dibaca terjemahnya, kemudian dipahami dengan pikiran kita tanpa bimbingan para ulama, tanpa dijelaskan maknanya, tanpa dengan hati yang bersih, tafwid atas semua sifatnya Allah Ta'ala, maka akan menimbulkan akidah yang sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluknya. Ini sangat berbahaya. Kalau memang ada orang mengatakan, Gus, itu kan ayatnya jelas Allah Ta'ala ada di arsy. Kami jawab, kalau hanya karena dengan alasan ada ayat di Quran yang menyatakan tentang Allah bertempat, kemudian langsung kalian maknai sebagai, oh berarti Allah bertempat di sini, maka kami jawab bahwa ada berbagai macam ayat Quran yang menerangkan tempatnya Allah berbeda-beda. A, katanya Allah berada di arsy. Ayatnya ada nggak Gus? Ada. Surat Toha ayat yang nomor 5, Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, alal arsistawa, beristiwa, bersemayam di atas arsy. Kita buka Qurannya sendiri, kita buka terjemahnya sendiri, oh berarti Allah ada di arsy. Oh berarti betul nih Allah ada di arsy, Qurannya ada. Tunggu dulu, jangan kesusu. B, ternyata ada lagi yang menyatakan Allah itu berada di langit. Langit dengan arsy itu beda. Langit itu berada di dalam arsy. Arsy makhluknya Allah yang paling besar. Langit berbeda dengan arsy. Apa ayatnya? Ayatnya ada di Quran surat Al-Mulk ayat yang nomor 16. A'amintum man fis sama'. A'amintum, apakah kalian tidak beriman man kepada zat fis sama' yang ada di langit. Oh berarti Allah ada di langit. Poin yang C, Allah ada di langit dunia. Hadisnya sahih, rawahul Imam Bukhari dan Muslim. Lafadznya sama, maka disebut sebagai muttafaqun alaih. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala. Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun kulla lailatin, setiap malam, ilas sama'id dunia, kepada langit dunia. Yang pertama mengatakan Allah ada di arsy, yang kedua mengatakan Allah ada di langit, yang ketiga mengatakan Allah ada di langit dunia setiap malam hari. Yang keempat, Allah berada di dekat kita. Ayatnya ada di Quran surat Qaf ayat yang nomor 10, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Wa nahnu, Allah berfirman, kami kata Allah, saya kata Allah, aqrabu ilaihi, lebih dekat daripada orang tersebut, min hablil warid, dibandingkan urat lehernya sendiri.
Jadi kata Quran ayat ini mengatakan bahwa dimanapun kita berada, Allah selalu berada di dekat kita. Yang poin A, Allah berada dimanapun kita berada. Al-Hadid ayat yang nomor 4, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kalian berada, wa huwa ma'akum. Allah selalu bersama dengan kalian. Coba dimaknai letterlek. Oh berarti saya di Solo, Allah ada di Solo. Oh berarti saya di rumah, Allah ikut saya ke rumah. Oh berarti saya pergi ke kantor, Allah ikut saya ke kantor. Ayat yang jelas. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah berada dimanapun kalian berada. Dimanapun Allah ada bersama kita. Nah kalau gitu berarti Allah jumlahnya berapa? Nah kalau begitu berarti Allah berpindah-pindah tempat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau ayat Quran dimaknai letterlek. Yang poin F, dikatakan Allah berada di atas kita. Ayatnya Quran surat An-Nahl ayat yang nomor 50. Yakhafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Tuhannya mereka min fawqihim yang berada di atas mereka. Oh berarti Allah ada di atas kita. Allah ada di atas kita. Kemudian yang poin G, Allah berada di Bukit Tursina. Sebagaimana Quran surat Al-A'raf ayat yang nomor 143. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya di gunung itu. Ja'alahu dhakkan wa harmusa sa'iqa. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan gunung tersebut hancur. Dan Nabi Musa pun jatuh pingsan. Diceritakan bahwa Nabi Musa alaihissalam diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk berbicara bersama dengan Allah. Maka kemudian ketika Allah menampakkan diri, maka gunung luluh lantak. Berarti kesimpulannya secara letterlek Allah berada di Bukit Tursina, di mana di tempat itulah Nabi Musa berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Poin H, beda lagi. Allah berada di Palestina. Wa qala, kemudian Nabi Ibrahim berkata, "Inni dzahibun ila rabbi." Saya ini pergi kepada Tuhanku. Padahal ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam pergi dari Babilonia, dari Irak menuju ke Palestina. Ketika ditanya sama orang-orang, "Wahai Nabi Ibrahim, engkau mau menuju kemana?" "Saya mau menemui Tuhan saya." Padahal beliau ketika itu mau menuju ke Palestina. Oh berarti Allah ada di Palestina. Yang poin I mengatakan Allah berada di Ka'bah. Kenapa? Karena Ka'bah adalah Baitullah. Dikatakan Ka'bah adalah Bakkah yang berada di kota Makkah. Dan kemudian Ka'bah disebut sebagai Baitullah sebagaimana dalam surat Al-Hajj ayat yang nomor 26. Yang poin J beda lagi, dikatakan Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Al-Baqarah ayat 193. Orang-orang yang bersabar itu mereka selalu dibersamai oleh Allah. Berarti kalau kita pengen langkah kita dibersamai dengan Allah dalam arti sesungguhnya Allah bersama dengan kita, maka jadilah orang yang sabar. Poinkah Allah berada di Gua Sur ayat At-Taubah yang nomor 40 di mana Nabi Muhammad SAW ketika itu berada di gua bersama dengan sahabat beliau tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dalam kejaran orang-orang kafir Quraisy. Yang ketika itu Abu Bakar betul-betul sangat ketakutan. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "La tahzan wahai sahabatku, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana." Allah bersama dengan kita. Maknai letterlek. Oh berarti Allah berada di Gua Sur tempatnya. Maka pertanyaannya adalah ada berbagai macam ayat yang secara letterlek mengatakan Allah itu bertempat dan tempatnya beda-beda. Ayat ini mengatakan Allah ada di arsy. Ayat ini mengatakan Allah ada di langit. Ayat ini mengatakan Allah ada di langit dunia. Ayat ini mengatakan Allah ada di Palestina. Ayat ini mengatakan Allah ada di Gua Sur. Ayat ini mengatakan Allah ada di Bukit Tursina dan lain sebagainya. Pertanyaannya, ini sama-sama ada di Quran. Terus kok panjenengan nggak ngomong Allah ada bersama dengan kita? Kita ada di rumah, Allah ada di rumah. Berani nggak kita mengatakan seperti itu? Allah berada di Ka'bah. Allah berada di Palestina. Ini ada ayat Qur'annya. Maka kesimpulannya adalah cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ulama punya dua metode. Ulama punya dua metode. Metode yang pertama adalah tafwid. Apa itu tafwid? Yaitu memasrahkan maknanya kepada Allah Ta'ala. Pasrah maknanya kepada Allah.
Ada ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Secara letterlek bahasa diartikan Allah yang Maha Pengasih itu bersemayam di atas arsy. Ketika para ulama ditanya, ulama, wahai syekh, wahai imam, ini maksudnya apa? Maka mereka katakan, wallahu a'lam bimuradihi. Kita sebagai hamba Allah, baca saja Qur'annya, berusaha pahami saja. Tapi kalau sudah berhubungan dengan Allah, ilmu tidak terbatas. Tapi kalau akal terbatas. Maka kalau akal tidak dibimbing dengan kaidah-kaidah pembatas, akal akan dengan bebas memahami ilmu. Ini nggak benar. Maka mereka memasrahkan, ya sudah. Kalau memang kita tidak bisa memahami Allah yang maha luar biasa, tauhid, pasrahkan maknanya kepada Allah. Ulama yang kedua kemudian berusaha memahami, berusaha memaknai maknanya, diberikan makna, diberikan terjemah, diberikan penjelasan dengan sifat-sifat yang tidak bertentangan dengan keagungan Allah. Maka mereka katakan, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Oh, itu yang bersemayam bukan zatnya Allah, tapi yang bersemayam adalah rahmatnya Allah. Yang bersemayam adalah kekuasaannya Allah. Artinya, kekuasaannya Allah yang Maha Pengasih itu melingkupi semua jagat termasuk arsy. Kenapa? Karena arsy ini merupakan makhluk yang terbesar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi bergantung di arsy, langit bergantung di arsy. Apapun yang ada di jagat raya ini semua bergantung di arsy. Maka artinya makhluk yang terbesar itu pun berada di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Contoh nih, gak usah kita memikirkan terlalu jauh tentang Quran. Kita bicara sama-sama bahasa Indonesia, yang kita apabila maknai secara tekstual, maka akan memperoleh pemahaman yang salah. Contoh, misalnya di berita ditulis, Bapak Joko Widodo menduduki kursi presiden selama 2 periode. Yaitu selama 10 tahun. Coba kata-kata ini kita maknai letterlek. Apakah berarti kemudian ada orang mengatakan, Pak Jokowi kok nggak capek ya? Duduk di kursi terus selama 10 tahun. Ada nggak kira-kira yang memaknai seperti itu? Nggak ada. Ini orang jahil berarti. Orang yang nggak paham bahasa berarti. Kata-kata berita dituliskan Pak Jokowi menduduki kursi presiden. Bukan kursinya itu, bukan. Tapi jabatan presiden. Di berita ditulis anggota DPR rebutan kursi untuk ke Senayan. Bukan kok berarti rebutan kursi kayak cah TK. Enggak. Apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah memperebutkan kekuasaan menjadi wakil rakyat yang ada di DPR, yang ada di Senayan sana. Ketika ini bahasa dipahami oleh orang yang paham, dipahami oleh orang yang betul-betul tidak menggunakan hawa nafsunya, akan paham maknanya. Bukan seperti makna letterleknya. Lalu bagaimana dengan Allah? Di dalam Quran Allah Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat yang nomor 11. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak sama dengan apapun yang ada di dunia ini. Ketika Nabi Muhammad SAW dimintai pendapat, dimintai perso, dimintai tahu oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Wahai Nabi Muhammad, katanya engkau ini kan utusan Allah. Engkau ini kan Rasul. Tolong ceritakan kepada kami. Sif Rabbak. Tolong berikanlah sifat kepada Tuhan kamu. Nek Tuhan kami ini kan dari tanah liat. Tuhan kami dari batu kami pahat. Tuhan kami ada yang kami buat dari makanan. Tuhan kami ada yang kami buat dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Kalau Tuhan kamu katanya lebih mulia. Amin dahabin au fiddatin. Apakah Tuhan kamu ini dari emas atau dari perak, wahai Nabi Muhammad? Maka turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ada hamba yang menanyakan tentang Tuhannya, menanyakan tentang jasmaninya, maka Allah apakah menjawab, oh Allah itu dari ini penciptaannya. Oh Allah itu begini. Enggak. Allah Ta'ala mengajarkan kepada kita tauhid, pasrahkan maknanya kepada Allah. Maka Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah, qul, wahai Nabi Muhammad katakan, huwallahu ahad. Allah adalah yang Maha Esa. Allahus Samad. Allah tidak butuh kepada makhluk, tapi makhluk butuh kepada Allah. Sehingga Allahu As-Samad. Allah adalah tempatnya bergantung. Lam yalid, dia tidak melahirkan. Walam yulad, dan juga tidak dilahirkan. Ayat yang terakhir ini paling penting. Walam yakun lahu, dan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kufuwan ahad.
walaupun satu jenis saja, satu spesies saja, satu makhluk saja, tidak ada yang serupa dengan Allah Jalla Jalaluh wa ta'ala fi'ula. Maka kesimpulannya, kita bisa melihat Allah Ta'ala basirun, maha melihat. Tapi apa bedanya? Kalau kita melihat butuh mata. Mata kita sakit, pakai kacamata. Mata kita sakit, pandangan kita ngeblur. Mata kita sakit, sudah nggak bisa melihat. Tapi Allah Ta'ala maha melihat dan beliau maha suci dari membutuhkan alat bernama mata. Kita bisa mendengar, tapi kita butuh alat namanya telinga. Telinga kita rusak, pendengaran kita kacau. Sedangkan Allah As-Sami' maha mendengar dan beliau maha suci, terbebas dari kebutuhan terhadap telinga. Kita hidup butuh tempat tinggal, sedangkan Allah Al-Hayyu maha hidup, Al-Muhyi maha menghidupkan, dan beliau maha suci dari tempat tinggal. Maka kalau masih ada orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat, katanya di langit lah, katanya di arsy lah, katanya di sini, di sinilah, maka kami tanya, kalau Allah itu bertempat, kira-kira tempatnya Allah sama Allah duluan siapa? Duluan yang mana? Ada orang mengatakan Allah itu di arsy, Gus. Oke, umpama itu saya terima, saya tanya, arsy sama Allah lebih dulu siapa berarti? Allah ada di langit, Gus. Oke, umpama saya terima, saya tanya, langit sama Allah duluan mana kalau begitu? Maka ketika ada tempat dan yang menempati, pasti akan duluan tempatnya daripada yang menempati. Kita manusia hidup di bumi. Berarti bumi sama manusia lebih dulu siapa? Lebih dulu bumi ya daripada manusia. Pertanyaannya, kalau Allah dikatakan Allah tinggal di arsy, terus si nyiptakno arsy siapa? Pasti orang akan mengatakan, yang menciptakan arsy ya Allah. Nah pertanyaannya, sebelum Allah menciptakan arsy, Allah ada di mana? Apakah Allah kemudian sebelumnya Allah tidak bertempat, kemudian Allah bikin arsy, nah Allah bertempat kepada arsy? Kok ceroboh sekali Anda mengatakan seperti itu? Pertanyaan yang kedua, kalau Allah dikatakan bertempat di sebuah tempat, pertanyaannya berarti lebih besar mana antara tempat itu dengan Allahnya? Sedangkan kita setiap sholat mengucapkan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang paling besar. Tidak kita katakan al-jannatu akbar, tidak kita katakan al-arsyu akbar, tidak kita katakan as-sama'u akbar. Tidak ada satupun tempat yang mampu menaungi kebesaran Allah Ta'ala Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Sangat-sangat kacau, sangat-sangat kacau. Maka lihat penjelasan berikut ini. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Baihaqi. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kanallahu walam yakun syai'un ghairuh. Kanallah, Allah sudah ada, dan ketika itu lam yakun syai'un ghairuh, di masa Allah tidak dibersamai dengan apapun. Artinya Allah sudah lebih dulu ada dibandingkan manusia, jauh dari itu. Dibandingkan bumi, dibandingkan langit, dibandingkan arsy, dibandingkan surga, dibandingkan neraka, dibandingkan semua makhluk. Sebelum Allah menciptakan, Allah maha sendiri di zaman azali, yaitu zaman Allah Subhanahu wa Ta'ala masih sendiri, belum menciptakan seluruh makhluk yang ada di jagat raya ini. Berarti tempat sudah ada atau belum? Belum ada. Yang kedua, Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau Fathul Bari, maka beliau mengatakan wal muradu bikana fil awwalil azaliyah. Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi menggunakan lafaz kana. Apa maksudnya? Yaitu fi zamanil azali, pada zaman azali. Zaman di mana hanya Allah saja yang ada. Yang lainnya belum ada apapun. Wa fisani al-khudus ba'dal adam. Dan kemudian masa yang kedua adalah masa penciptaan dari yang semula belum ada. Semua yang ada di jagat raya ini kecuali Allah adalah ciptaan. Ketika ciptaan maka pasti ada yang menciptakan. Dan ketika ciptaan maka pasti ada awalnya. Arsy itu ada awalnya. Surga itu ada awalnya. Langit itu ada awalnya. Pertanyaan sederhana.
Sebelum arsy itu ada, sebelum surga itu ada, sebelum langit itu ada, terus Allah mau panjenengan tempatkan di mana? Wong tempat belum ada. Semua tempat yang menciptakan adalah Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain Al-Baihaqi, wafat tahun 458 Hijriah. Beliau merupakan pakar hadis yang sangat populer. Beliau juga memiliki penjelasan yang sama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq mengatakan kanallahu wala makan. Allah Ta'ala itu ada dan beliau tidak butuh kepada tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Kalau dulu sebelum Allah menciptakan tempat, Allah tidak bertempat, maka sekarang dan sampai kapanpun Allah juga tidak butuh kepada tempat. Tempat butuh kepada Allah, sedangkan Allah tidak butuh kepada tempat. Maka diberikan kesimpulan oleh para sahabat, diantaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Di dalam kitabnya Imam Baihaqi Al-Asma wa Sifat, Ibnu Abbas mengatakan, tafakkaru fi khalqillah. Kalian kalau tentang makhluknya Allah, silahkan berpikir dengan akal kalian sebebas-bebasnya. Gunung, kalian bayangkan, oh gunung itu pertama kali diciptakan tahun berapa? Pertama kali ada tahun berapa? Kok bisa bentuknya tinggi menjulang seperti apa? Kok ada yang aktif, kok ada yang tidak aktif seperti apa sebabnya? Kok begini, kenapa? Silahkan berpikir. Laut dari ujung sampai ujung, batasnya mana? Pertama kali laut itu asin, siapa yang ngasih garam? Silakan berpikir. Silakan bertafakkur tentang makhluknya Allah. Tapi kata Ibnu Abbas, wala tafakkaru fi datillah. Kalau sudah membahas tentang syariat, kalau sudah membahas tentang hubungannya dengan Allah Ta'ala, jangan sekali-kali memaksakan akal untuk memahami Allah. Kenapa? Karena Allah dengan segala sifatnya, Allah dengan segala ilmunya, Allah dengan segala kebesarannya itu maha tidak terbatas. Sedangkan tempat itu terbatas. Apakah mungkin kita berusaha memasukkan hal yang terbatas kepada zat yang maha tidak terbatas? Tidak. Saya di sini ada di tempat rekaman. Panjenengan ada di rumah panjenengan masing-masing. Kita dibatasi dengan tempat. Bagaimana dengan Allah antum katakan sebagai zat yang bertempat? Tidak bisa. Waktu itu ada batasannya. Ada awal, ada pertengahan, ada akhirnya. Sedangkan Allah maha dahulu, maha sekarang, dan maha selama-lamanya, tidak ada batas. Apakah mungkin ada pertanyaan, Allah itu adanya kapan? Nggak ada. Apakah mungkin ada pertanyaan, kapan Allah istirahat menjadi Tuhan? Nggak ada. Begitu juga, tidak ada pertanyaan, di mana Allah? Kenapa? Karena tempat itu yang menciptakan semuanya adalah Allah Ta'ala, Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi'ulah. Dan begini juga tauhid yang dimiliki oleh Imam Abu Hanifah, akidah yang dimiliki oleh Imam Maliki, ajaran yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, dan juga penjelasan yang dimiliki oleh Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya sepakat tidak mentasbihkan Allah dengan makhluk. Semuanya memiliki salah satu dari dua metode. Yang pertama adalah metode tafwid, yang kedua adalah metode ta'wil. Semoga penjelasan dari kami ini bisa dipahami secara seksama, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita dari akidah-akidah yang menyimpang, dan diteguhkan hati kita, diteguhkan langkah kaki kita, diteguhkan pikiran kita, keyakinan kita kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, yang ini merupakan akidahnya Nabi Muhammad, merupakan akidahnya para sahabat, dan merupakan akidahnya para ulama salafun saleh sampai akhir zaman nanti insyaallah. Demikian, Allahumma fi lau kami tarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.